Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Belmondo, kita kembali ke situasi dan kondisi di depan gedung DPR ya, ketika Ade Armando dianiaya oleh sekelompok orang ya, sehingga menyebabkan kondisi dan fisiknya itu lumayan parah ya. Nah, kalau boleh cerita itu kan ada adegan yang saya lihat juga diliput oleh wartawan dan itu viral juga di media sosial. Kamu berhasil keluar dari situasi dan kondisi pengeroyokan di situ, kemudian kamu di depan pagar DPR, kamu seakan-akan nangis atau apa, kamu teriak-teriak manggil polisi. Bisa cerita apa yang terjadi saat itu? Saat itu yang terjadi, yang saya ingat pada saat pengeroyokan, Bang Ade terjatuh Iya. dan saya sempat jongkok juga untuk melindungi kepalanya. Terus itu secepat itu pemikiran saya melihat kayaknya saya harus cari bantuan. Pada saat pengeroyokan itu, Karena tinggal kamu dan Bang Ade saat itu ya, iya, tinggal saya dan Bang Ade. yang bertahan itu. Iya. Sementara kerumunan itu lebih banyak Lebih banyak. melakukan pemukulan, Benar. tendang, penganiayaan. Iya, Terus? saya kepikiran untuk kayaknya saya harus cari bantuan saat itu. Saya kepikirannya gitu. Saya ingat betul ada polisi di balik pagar dan saya Di dalam DPR ya? Iya, terus saya agak jongkok atau gimana gitu, nyungsep jalan ke depan pagar. Jadi berhasil menerobos barisan atau kelompok yang sedang melakukan penganiayaan. Iya benar. Terus? Di depan pagar itu saya lihat ada polisi tuh berdiri di balik pagar. Saya teriak-teriak manggil polisi itu minta bantuan. Saya teriak minta tolong karena Bang Ade dipukuli saat itu. Tapi polisi kan bisa aja bingung kok ada orang teriak-teriak begini, atau respon mereka cepat? Saya coba notice dengan saya waktu itu buka jaket saya. Heeh. Saya putar-putar tuh untuk manggil mereka. Polisi di depan pagar itu. Kalau ditanya nangis tentu saya sedih banget, Mas. Iya. Karena saat itu waktu saya lihat Bang Ade itu adalah dalam kondisi udah berdarah. Jadi saya putar-putar nangis, minta tolong kepada polisi. Setelah saya nangis-nangis itu, tidak lama kemudian itu ada polisi yang datang. Tapi mungkin bukan dari saya juga, karena saya sempat buka handphone, minta tolong. Cuma waktu itu baterai saya habis juga. Tak lama kemudian polisi datang. Oke. Datang masuk ke kerumunan menyelamatkan Ade Armando. Iya, dan saya waktu itu sudah berpisah jalan menuju pintu Wana Bakti yang ada di sebelah kanan. Ketika polisi mengevakuasi ya Iya benar. Ade Armando. Nah, omong-omong, kenal pertama kali Ade Armando di mana? Saya mengenal Bang Ade itu di Cokro satu. Kenapa kamu datang ke sana? Saat itu saya kan deklarasi, mohon maaf, Pergerakan Indonesia untuk Semua itu kan dia lahir dulu, Iya. baru dideklarasikan. Oke. Pada November itu sudah ada PIS, cuman saat itu belum dideklarasikan. Kamu bergabung. Saya bergabung Kenapa bergabung? karena nilai-nilai yang dianut oleh Pergerakan Indonesia Semua itu masuk di dalam pikiran saya. Apa sih nilai-nilai itu? Yang pertama adalah toleransi, Mas. Toleransi. Saya suka visi di mana kita mau menjaga kedamaian Indonesia, kerukunan umat beragama. Saya senang hal-hal yang demikian. Oke. Kamu waktu mahasiswa di Sumatera aktif? Saya aktif. Saya aktivis mahasiswa juga. Oh, oke. Karena saya ikut BM juga, pernah ikut demo juga. Oke. Jadi organisasi ini udah biasa buat kamu ya? Udah biasa, dari sekolah bahkan, Mas. Nah, tadi kan aku menduga nih, itulah nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua, lepas dari tadi kamu cerita, atau oleh keluarga lah. Apakah itu kakek, apakah itu bibi, apakah itu ibu, atau mungkin bapak sebelumnya. Tapi nilai-nilai yang kamu warisi dari keluarga itu apa? Lepas dari kamu broken home ya. Iya. Tapi kan ada nilai-nilai yang kamu dapatkan dari keluarga yang membuat kamu punya prinsip soal tadi toleransi dan lain-lain dan menolong sesama tadi. Apa yang kamu bisa ingat bahwa oh itulah nilai-nilai dari keluargaku yang aku bawa sampai hari ini? Kalau saya ingat tuh, saya ingat kakek saya. Kakek. Ya. Dan menurut saya dia tidak suka kekerasan. Dan dia selalu bilang kepada saya kalau antar tetangga, orang saling kenal itu senyum, sapa, jangan dahulukan hal-hal yang nggak perlu. Saya biasa ingat betul kegiatan-kegiatannya. Saya biasa tuh belajar dari kegiatan yang dilakukannya dibanding dengan, biasa kalau anak muda ya Mas ya, Iya. kalau diomongin tuh nggak dengar tuh. Nggak dengar. Dia lebih suka nyontohin orang tuh. Nah,
Saya saat itu lihat kakek saya. Jadi kamu banyak belajar dari nilai-nilai ini dari kakek ya? Iya benar. Tapi omong-omong kan ini udah viral, udah muncul di berbagai media. Bagaimana reaksi orang tua atau keluargamu setelah tahu bahwa Belmondo melakukan tindakan yang juga berisiko kehilangan nyawa juga gitu loh, kalau kita nggak tahu nih. Iya. Artinya segala kemungkinan bisa. Ada nggak reaksi dari orang tua atau keluarga? Sedih satu, karena khawatir saya kenapa-kenapa. Oke. Setelah tahu saya tidak kenapa-kenapa, dalam keadaan sehat dan baik, setelah itu bangga. Karena itu hal baik yang harusnya dicontoh orang juga. Khusus adik-adik saya juga mungkin. Karena yang saya perbuat itu ya nggak salah gitu, memang benar gitu, baik. Apakah pengalamanmu itu membuat kamu trauma? Trauma dalam kata berlebihan nggak, cuman kalau sering mengingat iya. Kadang kan terlintas ya mas, pikiran-pikiran itu ya. Karena kamu menyaksikannya Karena langsung saya ya? menyaksikan dan ada di situ. Rekaman itu ada dalam ingatanmu ya? Iya benar. Cuman kalau berlebihan sampai takut, khawatir enggak. Cuman sebatas mengingat iya. Apakah itu membuat kamu mengurangi aktivitasmu di PIS? Oh enggak mas. Apakah itu membuat kamu berpikir ulang untuk ikut berbagai aksi-aksi untuk mendukung nilai-nilai pluralisme, Enggak mas. toleransi? Ya, enggak. Saya tidak berkurang sedikit pun nilai-nilai itu yang saya jaga. Oke, jadi dengan semua yang kamu lakukan ini, termasuk bergabung dengan PIS, itu apa yang menjadi harapanmu ke depan untuk Indonesia kita ini? Kalau kemarin deklarasi 23 Maret, Bang Ade itu menyampaikan sebuah pidato yang panjang. Saya ingat betul kata-katanya itu mengembalikan imajinasi sebuah bangsa. Pengertiannya apa itu? Jadi Bang Ade itu mengharapkan bagaimana Indonesia itu yang damai, aman, dan sejahtera. Maksudnya itu semua orang di negara ini, baik multiras, multiagama, apapun yang kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa jaga keutuhannya. Tidak ada kekerasan. Tidak ada lagi hal-hal yang berbau rasis tentu mas. Itu dihindari. Saya bangga ketika punya mimpi sebesar itu, saya bangga. Saya bangga menjadi bagian dari pergerakan Indonesia untuk semua. Gitu mas. Baik, Belmondo terima kasih. Terima kasih, sudah mau Mas. berbagi cerita dan pandangan di acara Kikendi. Kita semua pasti ingin agar bangsa ini damai, sejahtera, ya, tidak lagi ada konflik yang kemudian dasarnya adalah perbedaan suku, ras, agama, ya. Tapi tantangannya besar sekali karena kita tahu sekarang politik identitas itu sekarang menjadi andalan beberapa orang yang mungkin tidak memiliki kapabilitas untuk memimpin bangsa ini melalui program, tapi memanfaatkan isu-isu agama, isu-isu SARA ini. Mudah-mudahan lah kalau Belmondo dan teman-teman, ya, kalau saya dengar Ade Armando juga mengatakan bahwa dia tidak takut, dia akan melanjutkan misi untuk membuat Indonesia yang lebih baik seperti itu. Ya, kita semua tentu doakan agar itu berhasil ya. Terima kasih Belmondo. Terima kasih Mas Andi. Ya. Berikutnya saya akan mengundang satu sosok lagi. Konteksnya hampir sama, yaitu bagaimana mempertaruhkan nyawanya untuk menolong seseorang yang hendak bunuh diri. Nah, bagaimana peristiwanya, siapa yang mau bunuh diri, dan siapa dia tokoh yang akan saya undang ini. Pastikan Anda masih bersama saya, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kalau saya paksakan untuk sarengkuh di situ, dari depan dia, itu pasti saya juga ikut jatuh juga, atau dia juga dua-duanya ikut jatuh.